Ini adalah mantra yang diajar oleh David sebelum melakukan hubungan. Ketika engkau dicengkam rasa sepi, katakanlah kepadaku bahwa engkau mencintaiku. Tunjukkan kepadaku engkau mencintaiku. Inilah cara yang paling dekat dan jalan yang paling utama untuk mencintaiku. Halo semuanya, terima kasih karena singgah di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu aliran sesat atau cabang satanisme, Church of Satan, Children of God. Sebelum ini saya pernah membahas tentang satanisme church ataupun gereja setan. Dan kali ini kita akan membongkar bersama-sama apa itu cabang ataupun kelompok kecil dari aliran gereja setan yang dikenali sebagai Children of God. Buat rekan-rekan yang belum mengetahui apa itu satanisme church ataupun gereja setan, aliran gereja sesat yang terang-terang bertentangan dengan ajaran Kristen, di mana aliran sesat ini menyembah iblis dan juga mereka melakukan hubungan seks bebas dan mereka bebas untuk membunuh orang yang meninggalkan gerakan aliran sesat ini. Satanisme Church ini ataupun gereja setan telah didirikan pada tahun 1966 ataupun paling tepatnya 30 April 1966. Gereja setan ini diasaskan atau ditubuhkan oleh Anton Sandel-Levy. Sandel kah Spender? Sandel-Levy. Dan di bawah gereja setan ini ada namanya kelompok-kelompok kecil atau cabang-cabang kecil. Terdapat 4 kelompok yang terkenal dalam aliran cabang gereja setan. Yang pertama sekali dikenali sebagai The Mau-Mau, Miau-Miau. Yang kedua, Children of God, yang saat ini telah ditukar namanya menjadi Family International. Yang ketiga, Dragon Team. Dan yang terakhir, Setan Web. Salah satu 4 kelompok ini yaitu Children of God, di mana kelompok Children of God ini lebih terkenal berbanding dengan 3 kelompok yang lain. Children of God ini telah diasaskan oleh David Berger. Saya tidak tahu macam mana mau sebut nama dia. Berger, David lah. Aliran sesat ini telah didirikan pada tahun 1968. Pengasas Children of God ini merupakan bekas pastor dari evangelisasi yang telah membuat satu aliran baru, gereja baru, namun akhirnya terpesong jauh dan melanggar ataupun bertentangan dengan ajaran Kristiani. Menurut sumber yang tidak dikenali, lebih dari 150.000 orang telah mengikuti Children of God ini. Namun banyak yang telah meninggalkan aliran sesat ini karena mereka mulai menyadari aliran ini makin sesat. Mungkin ada di antara kita akan terkejut karena salah satu orang ataupun yang pernah mengikuti aliran sesat ini adalah pelakon Joko yang dikenali sebagai Joaquin Phoenix. Beliau pernah mengikuti aliran sesat ini pada zaman kanak-kanak dia, di mana dia terlibat grup kumpulan Children of God ini. Pada tahun 1994, 2 tahun selepas kelahiran saya, David Berger telah meninggal dunia, dan saat ini dia digantikan oleh bini keduanya, yaitu dikenali sebagai Karen, atau ada orang yang memanggil dia sebagai Maria, Ratu Maria. Pengasas Children of God ini, David Berger, pernah meramalkan pada tahun 1993. Dia katakan pada tahun 1993 akan terjadinya kiamat ataupun Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Namun pada tahun 1993 hari kiamat tidak kunjung tiba. Setahun kemudian David Berger meninggal dunia. Children of God ini dianggap sesat karena mereka menghalalkan yang namanya hubungan seks bebas, di mana orang dewasa dan kanak-kanak boleh melakukan iki-iki. Mereka boleh melakukan itu semua. Adik-beradik juga boleh melakukan itu. Wow, gelis.
Menurut ajaran mereka, seks merupakan hadiah yang paling mulia, yang paling tertinggi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan manusia bebas menggunakan seks itu dengan siapapun, dengan lelaki, dengan... Oh no. Oke, stop. Yang kedua, Children of God ini menganggap David Pugh itu atau pengasas mereka adalah nabi akhir zaman ataupun nabi yang terakhir yang mewahyukan tentang hari kiamat dan sebagainya. Children of God ini sama sekali tidak percaya dengan ajaran Kristen tentang Tritunggal. Children of God ini telah diharamkan di Amerika Serikat. Mereka masih melakukan aktiviti ini dengan bersembunyi-sembunyi. Ada di antara mereka telah berpindah rendah. Ada yang keluarga Children of God ini berpindah ke Thailand. Ada juga di Spanyol, Argentina. Dan dikatakan pada tahun 1997, aliran Children of God ini telah bertapak di negara jiran kita, Indonesia. Namun, pada tahun tersebut, kuasa agama telah menghalang aliran Children of God itu diteruskan di Indonesia. Tapi kita tidak tahu adakah aliran itu masih berjalan hingga saat ini. Ada satu kisah yang menarik tentang penentangan Children of God ini ataupun kumpulan Children of God ini. Dia ini dikenali sebagai Ted Patrick. Pada satu hari, ada seorang remaja yang berusia 14 tahun, di mana dia merupakan anak kepada si penantang ini, ataupun dikenal sebagai Patrick. Anak dia telah lewat pulang ke rumah karena dia mengatakan ada sekelompok orang, beberapa orang telah menghalang dia dan mereka membawa anak si Ted ini atau si Patrick ini untuk bergabung dengan mereka, dan orang itu dikenali sebagai Children of God. Dan orang itu mengatakan jika anak si Patrick ini mengikuti kelompok mereka, kumpulan mereka, dia tidak perlu risau tentang duit. Dia tidak perlu risau tentang masalah yang dihadapi, tekanan yang dia hadapi. Dia tidak perlu risau tentang penyakit. Karena mereka ada nabi, yaitu si David Pugh. Beberapa hari kemudian, ada seorang jiran Ted atau Patrick. Dia memberitahu kepada Patrick bahwa anak lelakinya yang berusia 19 tahun telah hilang, tidak pulang ke rumah kena mengikuti Children of God. Si Patrick ini yang gila-gila macam saya, dia mulai menyesat kumpulan ini, dia mulai menyesat aliran sesat ini yang dikenal sebagai Children of God, dan dia berpura-pura untuk mengikuti kumpulan tersebut. Setelah Patrick berjumpa dengan sekelompok orang yang dikatakan sebagai Children of God, dia telah mengikuti ataupun dibawa oleh sekelompok orang tersebut dengan menaiki bus menuju ke San Diego. Patrick sampai di tempat tersebut, dia melihat si pengasas David Pugh sedang menceramah beberapa remaja, di mana topik pembahasan David Pugh pada masa itu adalah tentang Children of God. Dan dikatakan Patrick melihat remaja tersebut kelihatan seperti dipukau. Mereka mendengar ceramah David Pugh itu selama 40 jam. Dan selesai 40 jam, mereka tertidur. Sepanjang Patrick berada di sana, dia coba untuk melarikan diri. Namun, dia sentiasa diperhatikan oleh orang-orang Children of God. Artinya, ada spy, ada perisik kiri kanan dia, lalu dia tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba, dengan kebijaksanaan dia mengatakan bahwa dia ingin memberi sumbangan untuk Children of God ataupun community Children of God. Lalu dia katakan, saya akan kembali ke rumah untuk mengambil duit yang sangat banyak dulu. Saya akan kembali untuk mendermah kepada kalian. Lalu dia dibawa oleh sekelompok orang untuk pergi mengambil duit. Tiba-tiba dia telah melarikan diri menaiki bus. Hoi, bijak betul kok Patrick. Setelah Patrick berjaya melarikan diri dan kembali ke tempat asalnya, ada seorang jiran dia yang beritahu kepada Patrick bahwa anak perempuan mereka telah mengikuti Children of God ini dan tidak ingin kembali, tidak mau kembali karena otaknya sudah di brainwash, di mana mereka merasa Children of God itu adalah tempat yang paling sempurna seperti surga. Lalu Patrick mulai berfikir, mereka membuat strategi menyiasat bagaimana cara untuk menyelamatkan orang-orang ataupun Children of God ini, mangsa-mangsa Children of God ini, bagaimana cara mereka untuk diselamatkan. Karena remaja yang mengikuti kelompok tersebut
tidak lagi mau kembali ke rumah seperti sudah dicuci. Lalu Patrick dengan kebijaksanaan dia telah merancang bersama dengan ibu bapa atau jiran di sebelahnya. Mereka mengatakan bahwa saya akan menculik anak tersebut. Lalu Patrick menculik perempuan jirannya dan mereka menyelamatkan perempuan tersebut dengan jayanya. Patrick telah menemukan satu community bersama dengan rakan-rakan dia dikenali sebagai Free Children of God, di mana kelompok mereka ini sering menentang coba menyelamatkan anak-anak yang menjadi mangsa Children of God ini. Dikatakan Patrick telah menyelamatkan lebih daripada 200 kanak-kanak ataupun remaja sepanjang karirnya. Namun kebaikan dia itu tidak dibalas dengan kebaikan. Patrick telah ditangkap dan dibicarakan di mahkamah, namun syukurnya dia telah dikatakan tidak bersalah. Dia telah ditahan karena tuduhan menculik anak-anak. Walaupun dia coba menyelamatkan anak-anak dari Children of God itu, namun ada satu perkara yang salah yang dia lakukan, yaitu perkataan menculik dengan paksaan. Namun akhirnya Patrick berjaya dibebaskan melalui pembicaraan karena banyak anak-anak yang telah diselamatkan itu mengatakan bahwa Patrick tidak salah. Nah, ini adalah kisah sang penyelamat yang menyelamatkan anak-anak remaja daripada mangsa Children of God ini. Ini adalah fakta, bukti. Anak pengasuh sendiri, yaitu anak kepada David Verdi sendiri, telah mengatakan bahwa ayahnya telah melakukan suatu perbuatan yang seksual terhadap mereka ketika zaman kanak-kanak mereka. Rekan-rekan, setakat saya video saya kali ini. Terima kasih karena sudah melihat video ini hingga selesai. Apapun dari kita saja itu. Jika Anda suka dengan teori konspirasi, Anda boleh komen di bawah.